Perkenalkan, saya R.A.J. Watulisa yang kerap disapa dengan Hulwa. Akhir-akhir ini tentu tidak asing bagi kita semua mendengar atau membaca berita bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG akan dibangun di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Namun, apakah berdirinya SPPG di kampus negeri adalah langkah cerdas atau malah salah prioritas? Dalam forum U25 PTNBH yang diselenggarakan di Makassar pada hari Selasa 28 April 2026, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan pentingnya kontribusi universitas dalam menyukseskan program gizi pemerintah. Di hadapan rektor dari 24 PTNBH, ia mendorong agar setiap perguruan tinggi sebaiknya mendirikan dan mengoperasikan satu unit SPPG secara otonom. Selain berfungsi sebagai fasilitas penyediaan gizi yang bahan bakunya diharapkan berasal dari internal kampus, SPPG ini juga berpotensi besar untuk dijadikan laboratorium atau pusat pembelajaran praktik langsung bagi mahasiswa. Di samping itu, penyatuan sistem ini berhasil mengikat kampus, petani, peternak, hingga pelaku UMKM ke dalam sebuah ekosistem yang menguntungkan. Efek dari program MBG ini bekerja dua arah. Tidak hanya keran permintaan baru di masyarakat, tetapi juga memicu pada pelaku usaha lokal terus meningkatkan jumlah produksi mereka. Universitas Hasanuddin menjadi salah satu perguruan tinggi negeri yang mendukung program makan bergizi gratis atau MBG sebagai bagian dari upaya peningkatan gizi nasional sekaligus penguatan ekonomi lokal. UNAS telah meresmikan SPPG pada 28 April 2026 di kampus Tama Lantrea Makassar. Unhas telah membuktikan komitmennya melalui dukungan nyata seperti kemampuan Fakultas Peternakan memproduksi 70.000 ayam per bulan dan inovasi varietas adaptif ayam alope khas Sulawesi Selatan. Lebih dari itu, kesediaan atau kesiapan Unhas juga didukung oleh jaminan pasokan ikan dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, serta terobosan bumbu sehat bebas MSG. Dari sudut pandang yang berbeda, Kepala Kantor Humas dan Informasi Publik UNJ, Syaifuddin, menyatakan bahwa universitas baru memasuki tahap kajian pendahuluan mengenai program MBG. Pelaksanaan di lapangan belum dapat dilakukan mengingat pihak kampus masih menunggu arahan teknis dari pemerintah. Syaifuddin menegaskan bahwa UNJ mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan, yang dibuktikan dengan mengkaji secara matang kesiapan institusi serta mitigasi risiko pelaksanaannya di lingkungan akademik. Namun, didirikannya SPPG di lingkungan kampus menuai berbagai macam kritik dari sejumlah orang atau mahasiswa. Salah satunya adalah BEM UI yang menolak didirikannya SPPG di kampus mereka. Fungsi utama kampus negeri adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Fokus institusi sebenarnya diarahkan pada pembaruan fasilitas laboratorium, langganan jurnal internasional, peningkatan mutu dosen, dan pendanaan riset, bukan menjadi lembaga catering atau dinas sosial. PTN, terutama yang berstatus PTNBH atau perguruan tinggi negeri badan hukum, dituntut untuk mandiri secara finansial. Setiap SPPG mendapatkan alokasi dana operasional sebesar sekitar 1 miliar rupiah per bulan dari pemerintah untuk membiayai bahan baku, tenaga kerja, hingga perawatan alat. Melalui model pengelolaan mandiri, kampus dapat menghasilkan pendapatan atau revenue stream baru dari operasional dapur SPPG. Meskipun dirancang mandiri,
Ada pandangan kritis bahwa program ini berpotensi membebani anggaran pendidikan atau mandatory spending sebesar 20%. Ada kekhawatiran bahwa biaya ini pada akhirnya akan dibebankan kembali kepada mahasiswa secara umum melalui kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT atau iuran pengembangan institusi atau IP. Tidak hanya dibebankan pada pihak kampus, tetapi SPPG di lingkungan kampus ini akan dibebankan juga kepada mahasiswa. Mahasiswa dari prodi gizi, teknologi pangan, kesehatan masyarakat, atau pertanian sangat rentan untuk ditarik menjadi bagian dari SPPG atau menjadi tenaga kerja di SPPG. Dengan dalih praktik kerja lapangan, relawan, atau konversi SKS via program Kampus Merdeka atau MBKM. Jika mahasiswa hanya disuruh memasak, mengurus, mengemas, atau mencatat logistik setiap hari tanpa ada transfer ilmu tingkat tinggi, seperti analisis data, riset ketahanan pangan, maka itu bukan pendidikan, melainkan eksploitasi tenaga kerja tak berbayar. Karena mereka tidak bisa menyebarluaskan atau memberikan ilmu yang mereka dapat secara langsung kepada orang-orang bebas, orang-orang luar. Secara keseluruhan, jika pemerintah ingin menjadikan PTN sebagai pusat riset atau standarisasi gizi untuk MBG, itu adalah langkah yang tepat. Namun, menjadikan kampus sebagai pabrik operasional harian SPPG justru mereduksi nilai perguruan tinggi itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.